Perkenalkan, nama saya Agnes Elsie Patricia dengan NIM 067. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester saya. Soal pertama, bagian A, hitung unit product cost, value of ending inventory, dan operating income dari masing-masing divisi tersebut dengan metode absorption costing dan variable costing. Pertama, di sini kita menghitung divisi meja terlebih dahulu menggunakan metode absorption costing. Pertama, untuk menghitung product cost, 35.000 ditambah 42.000 ditambah 27.000 sama dengan 124.000. Nilai ending inventory-nya 12 unit kali 124.000. Kemudian kemudian menghasilkan 1.488.000. Selanjutnya, untuk menentukan laba operasi, pertama penjualan 100 dikali 150.000 menghasilkan 15 juta, HPP-nya 100 kali 124.000 menghasilkan 12.400.000, laba kotornya 2.600.000, biaya administrasi tetapnya 650.000, sehingga laba operasinya 1.950.000. Ini laba operasi ini hasil dari laba kotor dikurangi biaya administrasi tetap, sehingga menghasilkan 1.950.000. Selanjutnya, menggunakan metode variable costing. Pertama, unit product cost-nya terdapat 104.000 dari 35.000 ditambah 42.000 ditambah 27.000. Kemudian nilai ending inventory-nya 12 dikali 104.000 sehingga menghasilkan 1.248.000. Kemudian untuk menghitung laba operasinya, penjualan terdapat 15 juta. Biaya variabelnya itu 100 dikali 104.000 sehingga 10.400.000. Kemudian margin kontribusinya 4.600.000. Biaya tetapnya 112 dikali 20.000 ditambah 650.000 sehingga menghasilkan 2.890.000. Nah, margin kontribusi dikurangi biaya tetap menghasilkan 1.710.000, ya dimana itu adalah laba operasinya. Selanjutnya, menghitung divisi kursi menggunakan metode absorption costing. Unit produknya 12.000 ditambah 21.000 ditambah 10.000 tambah 9.000 menghasilkan 52.000. Nilai ending inventory-nya 27 unit dikali 52.000 menghasilkan 1.404.000. Laba operasinya, penjualannya 188 dikali 65.000 sehingga penjualannya 12.220.000. HPP-nya 188 dikali 52.000 sehingga menghasilkan HPP-nya 9.776.000. Kemudian laba kotornya 2.444.000. Biaya administrasi tetapnya 520.000. Laba operasinya sehingga laba operasinya ini 1.924.000 dari laba kotor dikurangi biaya administrasi. Selanjutnya, menggunakan metode variable costing. Unit product cost-nya 12.000 ditambah 21.000 ditambah 10.000 sehingga menjadi 43.000. Kemudian nilai ending inventory-nya 27 unit dikali 43.000 sama dengan 1.161.000. Laba operasinya, penjualan 12.220.000. Biaya variabelnya 188 dikali 43.000 sehingga menghasilkan 8.084.000. Kemudian margin kontribusinya sehingga margin kontribusinya 4.136.000. Biaya tetapnya 215 dikali 9.000 ditambah 520.000 sehingga menghasilkan 2.455.000. Margin kontribusi dikurangi biaya tetap menghasilkan 1.681.000. Selanjutnya, menjawab soal yang bagian B. Mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara kedua metode tersebut? Kemudian, divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode tersebut? Alasan
kenapa terdapat perbedaan itu perbedaan laba operasi antara absorption costing dan variable costing terjadi karena perlakuan terhadap biaya overhead terhadap produksi. Absorption costing, overhead tetap produksi dialokasikan ke setiap unit yang diproduksi, sehingga sebagian overhead tetap ditahan dalam persediaan akhir jika ada unit yang belum terjual. Nah, ini menyebabkan laba operasi lebih tinggi saat produk lebih banyak dari penjualan karena sebagian fixed overhead belum diakui sebagai beban tahun berjalan. Lalu variable costing, overhead tetap produksi, langsung dibebankan seluruhnya pada periode berjalan sebagai biaya. Itu makanya laba operasi tidak dipengaruhi oleh perubahan persediaan akhir. Nah, di antara antara dua divisi ini, dari yang tabel ini kita melihat bahwa meja di sini lebih menguntungkan dari penggunaan dua metode ini, sehingga yang paling menguntungkan adalah divisi meja. Selanjutnya soal kedua, hitung average operating asset, margin, turnover, dan ROI dari masing-masing divisi. Pertama, kita akan menghitung average operating asset-nya dengan rumus beginning NBV plus ending NBV, kemudian dibagi 2. Divisi meja beginning NBV-nya itu 21.300.000, kemudian ditambah ending NBV-nya 23.500.000, sehingga menghasilkan average operating-nya yaitu 22.400.000. Kemudian divisi kursi beginning NBV-nya 17.200.000, ending NBV-nya 19 juta. Kemudian dibagi 2 menghasilkan average operating-nya itu adalah 18.100.000. Kemudian menghitung margin. Rumus untuk menghitung margin adalah operating income dibagi sales. Dari soal 1 kita udah dapat operating income observed costing-nya itu adalah kalau untuk meja 1.950.000, untuk kursi 1.924.000. Kemudian kita menghitung penjualannya. Meja itu menjual 100 unit dikali 150.000, menghasilkan 15 juta. Kursi 188 unit dikali 65.000, menghasilkan 12.220.000. Kemudian kita menghitung margin dari meja. Tadi operating income-nya itu adalah 1.950.000. Kemudian dibagi penjualannya 15 juta sama menghasilkan 0,3 atau 13%. Kemudian margin kursinya itu 1.924.000 dibagi 12.220.000 menghasilkan 0,1574 atau 15,74%. Kemudian kita menghitung turnover-nya. Rumusnya itu adalah sales dibagi average operating asset. Untuk turnover meja 15 juta dibagi 22.400.000 menghasilkan 0,6696. Untuk turnover kursi 12.220 dibagi 18.100 menghasilkan 0,6751. Kemudian yang terakhir kita menghitung ROI atau return on investment. Rumus untuk mencari ROI ini margin dikali turnover sama dengan operating income dibagi average operating asset. Untuk ROI meja 1.950.000 dibagi 22.400.000 menghasilkan 8,7%. ROI kursi 1.924.000 dibagi 18.100 menghasilkan 10,63%. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 2 bagian B. Hitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return sebesar 10%. Rumus untuk mencari residual income-nya atau RI, operating income dikurang cost of capital dikali average operating asset, di mana cost of capital-nya tadi adalah 10%. Divisi meja, operating income-nya ada 1.950.000, average operating asset-nya 22.400.000. Kemudian cost of capital dikali aset,
10% dikali 22.400.000 menghasilkan 2.240.000. Kemudian kita mencari residual income-nya. 1.950.000 dikurangi 2.240.000 sehingga menghasilkan minus 290.000. Kemudian divisi kursi operating income-nya 1.924.000. Average operating asset-nya 18.100. Cost of capital dikali aset itu 10% dikali 18.100 itu menghasilkan 1.810.000. Kemudian kita hitung residual income-nya, di sini adalah 1.924.000 dikurangi 1.810.000 sama dengan 114.000. Selanjutnya kita menghitung soal yang kedua bagian C. Apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi, berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income yang telah dihitung sebelumnya, di mana yang harus ditutup dan mengapa. Di sini divisi yang harus ditutup dan alasannya itu pertama kan ROI divisi mejanya itu 8,71%, lebih sedikit cost of capitalnya 10%, sedangkan divisi kursi 10,63%, lebih besar cost of capitalnya. Residual income-nya divisi meja negatif, dimana tadi minus 290.000, divisi kursi positif, sedangkan divisi kursi tadi positif, menghasilkan 114.000. Operating income-nya divisi meja sedikit lebih tinggi, tapi tidak cukup untuk menutupi biaya modal. Kemudian kan tadi ada divisi mana yang harus ditutup dan mengapa. Di sini saya menjawab divisi berdasarkan kriteria ROI dan residual income tadi, divisi meja yang sebaiknya harus ditutup karena ini tidak menghasilkan pengembalian yang memadai atas aset yang digunakan dan menurunkan nilai perusahaan. Divisi kursi lebih menguntungkan dan efisien dalam penggunaan aset ini. Selanjutnya, menjawab soal nomor 3, bagian A, hitung contribution margin per unit dan break even point dalam unit rupiah untuk divisi meja. Gunakan unit produksi 112 untuk menghitung fixed overhead-nya. Kemudian di sini pertama menghitung contribution margin-nya, contribution margin per unitnya. Contribution margin per unit itu rumusnya selling price per unit dikurangi variable cost per unit. Pertama selling price per unitnya tadi 150.000. Sekarang menghitung variable cost per unitnya. Direct materialsnya itu 35.000, direct labornya 42.000, variable overheadnya 27.000, sehingga total variable cost per unitnya itu adalah 104.000. Kemudian kita menghitung contribution margin per unitnya, 150.000 dikurangi 104.000, sehingga CM-nya adalah 46.000. Selanjutnya menghitung fixed cost-nya. Fixed overhead, rumusnya itu fixed overhead total sama dengan fixed overhead per unit dikali unit produksi. Untuk mencari jadi di sini ada 20.000 dikali 112.000, ini menghasilkan 2.240.000. Fixed administrative expense-nya 650.000. Jadi total fixed cost-nya adalah 2.240.000 ditambah 650.000 menghasilkan 2.890.000. Kemudian yang ketiga kita menghitung break even point atau BEP. BEP dalam unit rumusnya itu total fixed cost dibagi CM per unit. Jadi 2.890.000 dibagi 46.000 menghasilkan 62,83, dibulatkan menjadi 63 unit. BEP dalam rupiahnya BEP RP sama dengan BEP unit dikali selling price per unit. Jadi 63 dikali 150.000 sehingga BEP dalam rupiahnya itu adalah 9.450.000. Berikutnya menghitung soal ketiga yang bagian B. Jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar 10 juta rupiah untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya? Nah, kita membuat target penjualan untuk laba sebesar 10 juta
10 juta rupiah. Rumusnya itu target penjualan unit sama dengan fixed cost ditambah target laba, kemudian dibagi CM per unitnya. Nah, kemudian masukkan 2.890.000 ditambah 10 juta dibagi 46.000, sehingga menghasilkan 280,22 unit. Jadi harus menjual sekitar 281 unit untuk mencapai laba sebesar 10 juta rupiah. Kemudian soal yang ketiga bagian C, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Di sini rumus untuk mencarinya itu laba sama dengan CM dikali jumlah unit terjual dikurangi fixed cost. Kemudian 46.000 dikali 90 dikurang 2.890.000 sehingga 4.140.000 dikurangi 2.890.000 menghasilkan 1.250.000. Jadi jika hanya menjual 90 unit, divisi meja memperoleh laba sebesar 1.250.000. Kemudian menjawab soal keempat, di mana di sini ada PT Veteran itu mendapat 2 tawaran pesanan khusus dari perusahaan lain. Tawaran pertama itu adalah pesanan 400 unit kursi dihargai 57.000 yang akan menimbulkan biaya tambahan 1 juta rupiah untuk membayar lembur karena kapasitas produksi kurang. Kemudian tawaran yang kedua, pesanannya 300 unit kursi dihargai 54.000 namun tidak memerlukan biaya lembur tambahan karena masih dalam kapasitas produksi normal. Jadi di sini hitung dan bandingkan laba yang diperoleh dari kedua pesanan khusus tersebut dan tentukan mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Jadi data dasar divisi kursi itu per unitnya, tadi harga jual normalnya 65.000. Biaya variabel per unitnya itu ada direct material sebesar 12.000, direct labornya 21.000, variabel overheadnya itu 10.000, sehingga total biaya variabel per unitnya itu 43.000. Nah, kemudian di sini menjawab tawaran pertama. 400 unit. Tadi kan dia tawaran pertama itu dia mau 400 unit dengan harga 57.000 per unitnya dengan biaya lembur 1 juta. Untuk menghitung pendapatan 400 unit dikali 57.000 sama dengan 22.800. Biaya variabelnya itu 400 unit dikali 43.000 sehingga mendapatkan 17.200.000. Biaya lembur tambahannya tadi sebesar 1 juta. Total biaya kemudian kita menghitung total biaya relevan 17.200.000 ditambah 1 juta sehingga menghasilkan 18.200. Laba dari pesanan khusus 22.800 dikurangi 18.200 sehingga menghasilkan 4.600. Nah, untuk yang tawaran kedua tadi dia meminta 300 unit dengan harga 54.000 per unitnya tanpa biaya lembur. Kemudian kita menghitung pendapatan 300 dikali 54.000 sehingga menghasilkan 16.200. Kemudian biaya produksinya 300 dikali 43.000 menghasilkan 12.900.000. Tadi di sini tidak ada biaya lembur tambahan. Kemudian total biaya relevannya itu adalah 12.900. Kemudian laba dari perusahaan khusus 16.200 dikurangi 12.900 sehingga menghasilkan 3.300.000. Nah, dari tawaran 1 tadi kan menghasilkan laba 4.600.000 meskipun ada biaya lembur tambahan. Kemudian ada tawaran 2 menghasilkan laba sebesar 3.300.000 tanpa biaya lembur tambahan. Nah, jadi menurut dari sini tawaran 1 ini lebih menguntungkan karena memberikan laba lebih besar 1.300.000 dibandingkan tawaran yang kedua. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih.